Ya, Shalom Ibu. Ya, salam Pak. Apa kabar? Haleluya. Baik, Ibu gimana kabarnya? Luar biasa Pak. Baik, sehat. Kita semua sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Itulah Ya, kekasih yang luar biasa yang di sebelah Ibu Jumiati. Itu adalah orang Aceh asli. Dan bagaimana beliau bisa berubah. Nah, inilah yang akan diceritakan oleh Ibu Jumiati. Sehingga Ibu Jumiati pun juga sangat terpesona. Pribadi siapa yang sudah mengubahkan seorang Bapak Aliudin. Nah, inilah yang dikejar sama Ibu Jumiati. Sehingga Ibu Jumiati juga takluk kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Oke, saya langsung aja serahkan kepada Ibu. Silakan Ibu untuk menyampaikan bagaimana kisah hidup Ibu dari latar belakang dan kemudian bagaimana sampai bisa mengenal Tuhan Yesus. Silakan Ibu. ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Pak Yusuf. Yusuf luar biasa, dia sudah mengizinkan saya untuk bicara, untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya dari latar belakang saya dari seberang, dari kecil saya Islam. Saya tidak mengenal Tuhan Yesus itu siapa. Tapi luar biasa, saya dapat mengenalnya. Sebelumnya saya mau menyaksikan bagaimana dulu latar belakang saya sebenarnya. Saya dilahirkan dari keluarga Islam. Saya 8 bersaudara dan saya nomor 7. Adik saya nomor 8. Jadi 3 laki-laki, 5 perempuan. Dan yang 3 sudah meninggal, tinggal saya aja, tinggal 5 orang lagi. Ya puji Tuhan, Tuhan kasih anugerah pada saya mengucap syukur kalau saya diberi kesehatan sampai hari ini, semua karena kasih Tuhan Yesus. Di sini saya menceritakan betapa baiknya Tuhan Yesus itu kepada saya. Dulu saya orang yang tidak suka dengan orang Kristen. Saya tidak suka. Kenapa saya tidak suka? Karena setiap kali ibadah itu berisik sekali. Kebetulan saya tinggal di Depok hari itu. Kebetulan tetangga saya itu orang Jawa. Dia rumahnya itu dikosin sama orang-orang Kristen, mahasiswa, dan suka dipakai. Tiap hari Jumat dipakai ibadah. Saya tidak sukanya itu kok, kenapa ya kok orang Kristen kok hari Jumat, sedangkan orang Muslim juga sholat hari Jumat. Di situ saya tidak suka. Akhirnya setiap kali mereka ibadah, saya ganggu mereka. Dengan cara ya, saya setel aja kaset, saya kuat-kuat saya setel kaset. Mereka ibadah, tepuk-tepuk tangan, nyanyi, main gitar, itu saya nggak suka. Jadi saya ganggu mereka. Sampai mereka selesai, baru saya matikan radio saya. Tapi yang anehnya begitu saya matikan radio, saya buka pintu, mereka keluar semua, mereka juga selesai ibadah, mereka nggak balas saya dengan kejahatan, malah mereka justru biar saya dibilang permisi, permisi kak, gitu. Mereka tuh baik sekali, luar biasa, mereka baik sekali. Saya nggak nyangka kalau mereka itu apa yang saya pikirkan ternyata beda dengan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan saya juga mau kasih tahu saudara, saya ini punya bapak seorang dukun. Dukun yang terkenal sekali di Jakarta. Dulu saya pikir dukun itu dari Tuhan. Ternyata setelah saya tahu kebenaran, ternyata itu bukan dari Tuhan, dari kuasa gelap. Kenapa saya katakan dari kuasa gelap? Karena setiap malam Jumat, bapak saya, mama saya suka buat sesajen, dia pakai bunga-bunga, terus dia pakai telur, pakai makan, disuguh mereka, pakai kemenyan. Dulu saya nggak tahu, karena saya belum tahu kebenaran. Tapi setelah saya tahu, oh ternyata itu bukan dari Tuhan. Ternyata itu dari kuasa gelap. Ya itulah yang saya tahu. Sekarang saya sudah mengerti. Lalu selanjutnya saya dalam hati saya bertanya-tanya. Sebelum saya ini juga bapak saya sebelumnya nawarin juga apa saya. Dibilang begini,
Yati, saya kan manggil nama kecil saya Yati. Terus saya kalau manggil bapak saya Abah. Iya, Bah. Saya bilang begitu. Mau gak jadi kayak Abah? Saya berpikir jadi kayak Abah. Iya, enak katanya gitu kan. Enak, ngapain? Ya, ntar ada orang dateng bawa anaknya, terus yang nangis dibawa ke sini. Terus ya udah, Abah kasih aja air, Abah baca-bacain, sembuh gitu loh. Waduh, luar biasa. Saya dulu menganggap itu luar biasa sebelum saya mengenal kebenaran. Tapi ternyata itu bukan luar biasa. Bisa jadi satu sembuh, itu penyakitnya bisa jadi itu kuasa gelapnya pindah ke tempat yang lain. Saya berpikir seperti itu sekarang ini. Karena apa? Karena kalau Tuhan kayaknya nggak seperti itu deh. Tuhan itu kan menyembuhkan nggak seperti itu, kasih air gitu. Tidak, setelah saya tahu kebenaran. Dan saya juga dulu ya, entah kenapa kok bisa gitu loh, saya tuh nggak suka dengan orang Kristen, ya dengan kayak gitulah saya bingung gitu. Nyanyi-nyanyi menangis itu, bahkan juga dulu saya sering waktu saya tinggal di mana ya, tinggal di Bandung tuh saya pernah juga saya ngintipin orang-orang Kristen berdoa kok seperti itu, seperti nangis-nangis gitu, berisik deh pokoknya deh. Pokoknya yang jujur aja, saya tuh nggak suka orang Kristen itu kalau nyanyi sembayangnya itu doa bisik-bisik sekali. Karena itu kan saya bertetanggaan dengan orang Jawa itu. Dekat sekali, jadi suara tuh berisik sekali. Yang tepuk-tepuk tangan kedengeran sekali, benar-benar kedengeran. Saya semakin nggak suka itu. Pokoknya intinya tuh saya nggak suka dengan orang Kristen sholat apa sembayang-sembayang begitu. Disamain lagi waktunya sama jam 12 dan waktu saya masih muslim juga itu jam 12 sudah mereka sama-sama jalan. Jadi tetangga saya pada jalan, pergi ke masjid, mereka pada datang, rombongan gitu kan. Pokoknya risih sekali saya melihat. Persekutuan ya? Persekutuan, ya. Sebenarnya sih saya itu bukan benci sama orangnya, lagi ibadahnya itu yang saya nggak suka. Berisik sekali, itu yang saya nggak suka. Tapi setelah mereka udah selesai, saya lihat mereka baik-baik. Itu luar biasa memang orang Kristen itu ya, luar biasa, sungguh luar biasa. Bahkan bukan itu saja, saya juga mengalami seperti apa ya, dulu kan saya itu suka bergaul sama orang, ada juga saya punya teman orang Kristen satu, tapi dulu itu masih kecil, saya belum tahu apa-apa, jadi saya nggak mengerti apa-apa gitu. Sebenarnya saya juga diajarkan sama keluarga saya itu, saya diajarin sholat, puasa, mengaji. Waktu saya masih kecil, saya diajarin seperti itu. Tapi entah kenapa saya mengaji kok nggak bisa-bisa karena juga susah gitu loh. Paling saya bisanya cuman alif batasa cuma sampai juz sama. Kalau Al-Quran saya nggak bisa karena saya ikut-ikutan aja sholat, ikut-ikutan aja. Walaupun saya melihat keluarga saya, mama saya, kakak saya tuh pada taat, mereka sembahyang 5 waktu tuh taat sekali mereka dari mulai subuh sampai Isa mereka sembahyang, apalagi bapak saya. Yang saya heran, bapak saya kan dukun, tapi mereka taat loh. Itu saya bingung kok taat, apakah nyambung apa enggak sekarang setelah saya mengerti kebenaran. Saya pikir kayaknya nggak nyambung deh. Karena apa? Karena ya dia berhubungan dengan kuasa gelap, tapi dia sembahyang, dia sholat. Itu itu sekarang saya baru mengerti. Memang saya yakin kan itu nggak nyambung, benar nggak nyambung. Jadi kayak seperti menduakan gitu loh. Di satu sisi menyembah roh lain, di satu ya menyembah setan, di satu sisi dia menyembah Tuhan. Ya itu saya tidak tahu deh ya. Yang jelas saya melihat sendiri begitu. Ya bersyukurnya lagi saya itu orang tua saya itu nggak maksa ketika saya ditawarin jadi dukun. Orang tua saya nggak maksa, dibilang saya nggak mau ya sudah. Orang tua saya nggak maksa. Setelah itu waktu berjalan, nah itu terjadi ya waktu saya di Jakarta. Waktu berjalan saya pindah, tapi saya tinggal di rumah kakak saya di Depok. Itulah kejadian yang saya katakan tadi. Saya tidak suka dengan orang Kristen itu, yang saya sering ganggu itu kejadiannya di Depok. Setelah saya tinggal di kakak saya itu.
berjalannya waktu, saya kenalan saya sama suami saya, Aliuddin ini orang Aceh. Dia juga agama dari keluarganya itu benar-benar taat, sangat taat sekali. Kenapa saya katakan sangat taat sekali? Karena waktu saya tinggal di Aceh, keluarganya itu nggak meninggalkan sholat sama sekali. Waktunya maghrib, mereka semua di dalam. Saya ya orang lain kan, maksudnya karena mereka udah tahu agama saya Kristen, jadi mereka setiap maghrib itu pasang muka lain gitu loh. Dari pagi sampai sore itu mereka senang sekali, bersahabat sepertinya. Tapi setelah mau maghrib, udah mereka udah pasang muka lain. Itu yang saya bingung. Padahal mereka itu taat loh, taat sekali. Jadi setiap kali saya datang ke Aceh itu, kalau saya bilang Assalamualaikum, itu mereka nggak pernah jawab. Itu yang anehnya, nggak pernah jawab sama sekali. Mereka cuma hanya bilang, jam berapa datang, kapan sampai? Hanya itu yang saya bingung. Kok sepertinya ajarannya nggak dilakukan gitu loh. Seharusnya kan orang Assalamualaikum, ya dijawab lah. Ya memang sih saya tahu bagi mereka itu mungkin ya haram atau bagaimana saya nggak tahu. Soalnya saya tuh nggak pernah merasakan jawaban itu. Padahal saya pengen sekali tuh jawabannya gitu. Ini pas cuman langsung dibilang, jam berapa? Datang, naik apa? Begitu ya sudah. Saya bilang, naik ini, naik itu, naik ini. Terus senang saya kan. Senang pokoknya seperti nggak ada masalah. Giliran maghrib. Maghrib itu saya bingung. Mereka udah pasang muka. Akhirnya kebetulan rumah suami saya ini di Aceh itu panggung dia. Jadi mereka rumah adat. Mereka sholat di bawah, saya berdoa di atas. Ya sudah, saya duduk diam, mereka berdoa. Setelah berdoa mereka sembahyang, mereka sembahyang, dia baca surat Yasin. Ya nggak tahu lah ya, saya nggak mengerti surat Yasin walaupun saya Islam, karena saya juga tidak taat, saya hanya melakukan sholat aja, sholat dengan puasa, ngaji, dan saya nggak begitu taat, saya nggak begitu memahami tentang hal itu. Jadi saya hanya melihat mereka rajin sekali, mereka taat sekali dari keluarga suami saya. Keluarga saya ya sholat, sembahyang, mereka taat gitu loh. Cuma ya yang anehnya ya itu dia, saya bilang bapak saya itu dukun. Nah itu. Jadi ya bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus ya, saya itu melihat karakter suami saya itu berubah. Kenapa saya katakan berubah? Dulu suami saya itu, aduh luar biasa dia, jahat dengan saya, dan dia itu suka mabuk, tidak peduli saya. Ya mungkin ya, kalau saya pikir, karena saya tahu kan mantan-mantan suami saya itu dulu cantik-cantik, beda dengan saya. Saya ini jelek, miskin, sederhana. Jadi ya kayak gitulah. Tapi begitu suami saya berubah, saya bingung. Bingung, ya percaya Tuhan Yesus, saya bingung. Kok baik sekali dia. Baik sekali, benar-benar baik, luar biasa. Dan tidak malu lagi dia. Bahwa saya tidak malu, kemana-mana saya dibawa-bawa. Dikenalin juga sama teman-temannya, dikenalin nih lo istriku. Sekarang nggak malu dia. Luar biasa. Tuhan suami saya yang sekarang ini, yang sebelumnya saya belum mengerti, tapi begitu saya perhatikan suami saya perhatikan lama-kelamaan saya bersama-sama dengan suami saya, ternyata yang mengubahkan suami saya itu ternyata Tuhannya orang Kristen. Waduh, luar biasa. Sebelum itu juga suami saya bilang, waktu itu sempat juga saya teringat suami saya pernah ninggalin saya. Waktu itu ya, waktu belum Kristen, masih Muslim, dia tinggalin saya berapa lama tuh waktu saya, ada mungkin sekitar berapa bulan ya, terus ya hampir 3 bulan, terus ditinggalin saya. Waktu itu suami saya masih Muslim, belum percaya Tuhan Yesus, tapi dia izin sebelumnya, bukan tinggalin begitu aja, karena dulu kan suami saya masih muda, masih umur 17 tahunan, tapi dia udah hamilin saya, jadi mungkin dia bingung gitu loh, mau kemana dia, lihat pacarnya kok hamil, akhirnya ya untuk sementara aku pulang dulu ya, katanya gitu, aku ke Medan dulu, katanya gitu. Kenapa ke Medan? Enggak, dibilang waktu itu Walid meninggal ya, bapak meninggal. Bapak meninggal.
kesempatan dia untuk meninggalkan saya. Saya bilang, ya sudah, dia pergi. Terus lama lah balik-balik. Jumpa sekali, berapa bulan kemudian jumpa, dia datang ke Jakarta waktu itu. Nemuin saya pun di jalanan, nggak datang ke rumah karena nggak berani. Karena kalau datang ke rumah, pasti keluarga saya marah. Nggak berani jumpa di jalanan, cuma sebentar lah, cuma nanya bagaimana kabar. Ya saya bilang ya baik-baik aja. Terus nggak lama suami saya pergi lagi, dibilang, sebelum pergi dibilang ini, jaga baik-baik ya. Jaga baik-baik maksudnya ya jagalah kehamilan saya baik-baik, nanti aku pasti datang. Betul saudara. Dia datang suami saya. Tapi sebelum datang, saya ingat waktu itu suami saya kirim surat. Kirim surat, di luarnya sampulnya itu pakai bahasa Arab. Nah, pakai bahasa Arab, saya kan memang nggak tahu saya bahasa Arab sama sekali. Kalau yang susah-susah saya tidak tahu, tapi kalau alif bata sampai di sama saya tahu. Ini suami saya pakai bahasa Arab. Terus kebetulan adik saya pintar, adik saya yang paling bagus itu pintar bahasa Arab karena dia udah hatam ngajinya, udah semuanya udah paham. Jadi saya tunjukin, ini gue ini dapat surat dari siapa nih, gue bilang gitu. Oh ini nih dari si Aliudin katanya. Oh Aliudin katanya. Saya bingung kok di luarnya kok bahasa Arab dan saya nggak ada yang negatif lah. Tapi begitu dibuka sama saya lihat, ada kata salam damai kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Waduh, saya bingung sekali saat itu. Yang saya tahu suami saya itu orang Muslim, orang yang taat agama, agamanya taat dia, namanya orang Aceh, dia taat. Tapi kenapa gitu? Kok bisa gitu loh? Jadi Kristen. Tapi saya nggak peduli. Saya pikir nggak peduli karena saya cinta. Saya cinta dengan suami saya, jadi saya nggak peduli lah. Udah saya simpen surat itu. Tapi sebelumnya waktu saya baca, mama saya ada di belakang. Dibilang mama saya kata gini, apa tuh Yesus Yesus? Saya kaget, saya noleh ke belakang. Saya bilang, enggak mak, apaan? Saya bohongin mama saya hari itu. Saya bilang, ini surat khusus buat Yati. Nah, saya bilang gitu, kata mama. Ya, pikiran mama saya masuk akal ya, karena khusus kan sus. Susnya itu kan Yesus di ujungnya. Khusus sama dengan sus, khusus. Ya, namanya orang tua kan, dia percaya sama saya, ya sudah. Jadi nggak diinikan lagi, nggak diindahkan lagi. Ya udah setelah itu, suami saya tidak lama kemudian, berapa bulan, dia datang. Datang ini sama Bapak Rohani. Yang saya tahu sekarang, saya kenal Bapak Rohani. Dulu saya nggak tahu, saya pikir itu omnya. Ada 5 orang kan, pakai mobil. Saya pikir itu omnya, saya senang-senang aja. Nggak taunya itu setelah saya tahu sekarang Alkitab, oh itu Bapak Rohani namanya. Mas Arman. Ada Mas Arman, ada Bang Guntur. Guntur Barus, terus ada siapa lagi tuh, Pak Jumena Elia. Tinggi, ganteng-ganteng mereka. Saya pikir orang Kristen kok ganteng-ganteng ya. Gitu. Dulu suami saya juga ganteng, masih kecil mungil gitu loh, masih belasan. Dia mungkin bingung, akhirnya dia bawa bapak PA-nya untuk nemuin saya. Kebetulan waktu itu bapak saya ada di meja makan. Bapak saya duduk, kaget juga bapak saya waktu melihat suami saya datang, dia bilang, lo katanya, si Ali, iya bah, ini Ali katanya, Ali datang bah, kata gitu. Nih suami saya bilang, oh ya udah deh duduk. Nggak taunya ditanya-tanya, tujuan suami saya mau ambil saya, mau tanggung jawab. Tapi apa yang bapak saya bilang, enak aja lo, udah anak gue sekarang udah rapi, udah selesai, udah anak lahir, lo mau datang ke sini. Dengan kata lain, ditolak sama bapak saya, diusir semuanya. Akhirnya mereka pergi semua pulang. Terus suami saya kan bawa oleh-oleh, datang ke rumah, ada nata de coco, ada dodol. Nggak mau bapak saya makan, karena bapak saya tahu itu takutnya dibaca-bacain orang Kristen gitu loh. Kan namanya bapak saya dukun, jadi mungkin dia udah tahu gitu loh. Dia tahu gerak-gerik suami saya kok beda gitu loh. Sampai dibilang begini loh, waktu sebelum diusir sama bapak saya, suami saya ditantang begini, gue bisa bikin lo buta hari ini. Gue bisa masukin lo ke dalam botol. Waduh, luar biasa bapak saya dulu bilang begitu sama suami saya.
Dan saya pun bingung kok suami saya nggak takut gitu loh, malah ditatapnya aja gitu mukanya. Ya nggak taunya, saya yakin waktu itu suami saya tuh udah tahu, dia udah percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, makanya dia berani. Karena di dalam hati suami saya tuh udah ada Yesus gitu loh. Jadi dia berani. Nah, terus nggak lama kemudian ya udahlah mereka tuh diusir pulang. Sudah mereka pulang, nggak bisa ambil saya. Terus berapa hari kemudian suami saya datang, dia datang kembali. Nggak taunya suami saya itu tinggal di Bandung dia. Ternyata dia tinggal di Bandung, dia datang sendiri. Dia bilang begini sama saya, dia temuin saya di luar juga, nggak berani ke rumah saya. Dia bilang begini, kau mau ikut aku gak? Katanya gitu. Kemana? Ke Bandung katanya. Loh, terus gimana dengan anak ya? Bawa aja katanya gitu. Ya saya masih pikir-pikir itu. Saya pikir-pikir, saya ingat sekali dia kasih uang saya 20.000. Dulu ntar uang dari mana itu? Uang 20.000 kan dulu. 20.000 itu dulu berharga sekali. Mungkin suami saya lupa. Saya ingat 20.000 itu uang tuh berharga sekali. Karena kenapa? Karena dari Jakarta Bandung dulu kalau ingat saya ya murah sekali, kalau nggak 3.500 atau 7,5. Oh 20.000 itu berharga sekali sama saya. Saya dikasih ya dengan itu untuk saya, entah untuk saya keluar kemana gitu ya, pergi. Pokoknya itu saya dikasih uang 20.000 deh. Nah setelah itu suami saya pulang, saya nggak turutin dulu hari itu. Nah, besokannya 2 hari kemudian saya bohongin mama saya bohongin. Saya bilang sama mama saya, Mak, Hati ini mau nimbang anak dulu ya. Saya bilang begitu kan sama mak saya. Nimbang kemana katanya? Mau nimbang ke rumah sakit, ke puskesmas. Ya udah cepetin, ntar lo kesiangan gitu kan. Ya udah saya ini aja, saya kemas-kemas, saya cuma bawa baju berapa potong buat baju anak saya tuh. Saya bawa berapa potong aja, 2 potong atau 3 potong, seingat saya. Ternyata saya nggak ke puskesmas. Saya pergi ke Bandung, saya temuin suami saya. Saya sampailah di Bandung. Yang saya herannya kan anak saya masih bayi. Waktu saya bawa, dia nggak nangis loh, di mobil tenang aja. Mungkin dia tahu ya, dia mau ketemu bapaknya, jadi dia nggak nangis. Walaupun panas, dulu kan nggak seperti kayak sekarang, aslinya kenceng itu mobil-mobil. Dan itu juga dulu banyak orang. Nah sampailah saya di Bandung, ya saya jumpa dengan suami saya. Saya jumpa dengan suami saya, besokannya 1 hari kemudian kan suami saya bilang begini sama saya, kau tunggu ya, katanya di sini aku mau ikut bapak rohaniku. Kemana? Saya bilang ke Jogja. Hari itu ada penelitian tanah ya di Jogja ya, Mas Salman bilang gitu kan. Saya bilang, ya udah pergi aja. Berani kan di sini? Ya kan banyak orang. Saya bilang gitu di sini. Hari itu saya tinggal di sekretariat ini suami saya ditumpangin di situ. Nah, jadi saya bilang ya udah pergi aja. Saya bilang gitu. Ini banyak orang kok, kalau ada apa-apa gampang. Saya bilang ya udah, suami saya pergi. Besoknya malam-malam saya didatengin sama keluarga saya. Berapa kakak saya, kakak ipar, datang dia ke Bandung. 3 keluarga lah datang ke Bandung kan. Saya diajak pulang. Hari itu suami saya nggak ada. Dan saya tuh kaget loh, bener. Kagetnya kenapa? Kok bisa tahu? Saya tinggal di Bandung, alamatnya kok bisa tahu? Apa karena bapak saya dukun kali ya? Bapak saya lihat-lihat dari mana gitu loh, kok bisa tahu? Sampai sekarang juga saya masih pikir, kok bisa tahu gitu loh. Terus malam-malam saya diajak pulang sama kakak saya nggak mau sebenarnya. Terus teman-temannya suami saya juga bilang, Bu, jangan Bu, ini si Alija lagi pergi ke Jogja, saya bilang gitu. Keluarga saya marah sekali. Nggak ada hak ya si Ali nahan adik gue, dia belum nikahin adik gue, katanya. Kakak saya bilang begitu. Bilang, terus nanti aja Bu, katanya. Enggak, gue mau malam ini juga bawa adik gue, katanya. Ini gue empoknya, katanya. Akhirnya saya ya pulang, karena saya takut juga kan, namanya saya didatengin kakak-kakak saya, kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga pada datang kan. Datang udah, akhirnya saya pulang deh tuh malam-malam loh, hujan-hujanan lagi, saya bawa lagi anak saya. Terus sampai di rumah, saya di situ saya dimarahin sama kakak saya yang pertama kan, dibilang begini, ngapain lu bego lo ngikutin si Ali, kata gitu. Si Ali udah nggak tanggung jawab dulunya, sekarang lo mau aja, kata gitu.
Padahal kakak saya tuh nggak tahu apa yang saya rasain. Padahal sebenarnya suami saya tuh bukan nggak tanggung jawab, dia tuh bingung waktu itu karena dia masih muda, masih belasan tahun, dan saya udah umur 23, jalan 24, kan masih muda kan masih pikirannya mungkin masih pelin-pelan atau apa, nggak berani, ya wajar aja kan, dia tinggalin saya untuk sementara. Terbukti dia pesan kok dan terbukti juga dia mau datang lagi kan, walaupun nggak diterima, saya berpikir begitu kan. Terus kakak saya bilang, udah lo lupain aja tuh sekali katanya gitu. Lo masih muda apa lo bisa cari yang lain. Ya saya pikir cari yang lain. Tapi kan saya cinta saya dalam hati saya cinta saya sama suami saya. Kakak saya nggak tahu. Ya udah kakak saya diam, kakak saya pulang lagi ke Depok. Terus besokannya ya 1 hari kemudian saya berpikir keras. Bagaimana cara saya ini untuk pergi lagi untuk nemuin suami saya. Caranya supaya suami saya tidak dituntut sama keluarga saya, supaya jangan dibilang suami saya nyulik saya. Akhirnya saya kabur sendiri. Saya kabur sendiri, ya saya bawa itu bajunya, saya agak banyak dengan pertolongan teman juga hari itu kan. Tetangga saya, tapi tetangga saya sekarang orangnya udah mati dia, kasihan loh. Ya nggak tahu. Oh. Terus saya kabur, saya pergi ke Bandung, dan keluarga saya nggak cari-cari lagi. Disitulah saya mulai mengenal Tuhan Yesus. Di situ saya diperlihatkan lewat sikap karakter suami saya. Makin hari suami saya lihat kok berubah, benar-benar berubah sekali. Dia sayang sama saya, sayang sama anaknya, dia nggak malu bawa saya. Sampai saya akhirnya punya anak 2, baru saya pulang ke Jakarta. Dan saya di situ, suami saya juga nggak pernah ngajakin saya ke gereja yuk, nggak pernah. Teman-teman saya di Bandung pun, orang-orang mahasiswi Kristen kayak Kak Sani gitu, nggak pernah ngajak-ngajakin. Mereka mengalir aja di situ. Akhirnya eh, saya dengan suami saya berangkat lagi kembali ke Jakarta, dan keluarga saya juga tidak marah karena dia melihat hidup saya sekarang berubah. Hidup suami saya juga berubah, lihat suami saya tanggung jawab, jadi mereka udah nggak marah lagi. Paling hanya tetangga aja yang tahu. Tetangga ya desas-desus ada. Kristen jadi orang Kristen miskin katanya gitu. Tidur di dekat emperan jalan kereta. Memang betul saya pernah tinggal di dekat jalan kereta api, itu pernah saya di pinggirnya. Setiap kali kereta lewat tuh berisik kejuk-kejuk itu, saya tidur pun terasa karena kan dekat gitu loh. Kontrak di situ di pinggir rel. Saya ngontrak di situ hari itu 70.000. 35.000. 35.000 tuh bagi saya dulu ya, itu mahal sekali. Itu mahal sekali bagi saya. Dan ibu kosnya pun kadang-kadang kalau saya lambat suka ditanya gitu. Jadi ya luar biasa ya. Saya tuh percaya Tuhan itu bukan karena gitu loh. Saya melihat sendiri, menyaksikan kehidupan suami saya itu memang benar-benar berubah. Saya ikutin pelan demi pelan, saya lihat dia tuh memang benar-benar deh. Pokoknya saya tuh sampai saya merendahkan diri saya. Karena saya tidak pernah saya dapatkan suami saya itu seperti itu. Sebelumnya suami saya masih Muslim, itu nggak ada. Sifat kayak gitu nggak ada, sifat kasih itu nggak ada. Sifat sayang sama saya tuh nggak ada sama sekali. Yang ada tuh sifat kayak apa? Kayak benci gitu. Bukan benci ya, kayak pokoknya nggak suka gitu loh. Mungkin kayak terpaksa. Tapi begitu saya tahu dia menjadi Kristen itu luar biasa. Dia diubahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus ya. Lama kelamaan akhirnya saya atas dasar apa saya tidak mempercayai Tuhannya dia gitu loh. Tuhan Yesus, dia yang sudah menolong saya, dia sudah menyatukan saya. Jadi atas dasar apa gitu loh. Akhirnya saya merendahkan diri, saya berdoa. Jika saya berdoa, saya diingatkan sama Tuhan, ya dosa-dosa saya, eh, kelakuan saya juga, kan semacam saya hamil itu kan sudah suatu dosa. Jadi ya saya minta ampun lah, Tuhan mengampuni saya. Saya berdoa, saya bilang, saya percaya Tuhan, kalau bukan Engkau yang menyatukan saya dengan suami saya itu, nggak mungkin, saya bilang gitu. Ya akhirnya berjalan dengan waktu ya, saya sama-sama dalam keadaan baik, ya, dan
Berjalan dengan waktu juga, saya bisa mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Dulu waktu saya belum percaya Tuhan Yesus, ada orang yang nyakitin hati saya itu saya benci sekali. Benci, benar-benar saya benci. Saya nggak suka sekali. Saya nggak bisa beradaptasi dengan orang yang menyakiti hati saya. Tapi begitu saya percaya Tuhan Yesus, ternyata diubahkan hati saya. Saya bisa ngampuni dia jika saya jumpa, saya bisa tersenyum, bahkan saya bisa memberkati dia, orang yang menyakiti saya. Itulah luar biasa. Itu yang saya rasakan ya. Ini saya merasakan. Mungkin kalau orang nggak merasakan, mungkin makanya saya tuh bingung kalau ada orang yang mengatakan saya tuh percaya Tuhan eh, hanya mungkin karena materi. Sebenarnya itu tidak. Saya tidak sama sekali. Saya mengalami padang gurun kok, mengalami padang gurun yang pahit di dalam kehidupan saya. Tapi saya tetap bertahan. 7 tahun saya merantau ke Bali, saya dengan suami saya menderita. Saya sampai jual koran, saya jual es krim, bahkan saya sampai diganggu-ganggu orang. Istilahnya tuh ganggu orang, saya dibujukin uang, saya harus melayani laki-laki, tapi saya puji Tuhan itu saya tidak terpengaruh dalam keadaan situasi kayak gitu. Tuhan sudah menguatkan saya secara pribadi, makanya saya mengucap syukur. Kalau bukan Tuhan Yesus yang menolong saya itu nggak mungkin saya bisa. Saya jual koran di pinggir jalan itu di lampu merah, saya jualan loh. Makanya kalau ada orang yang ngomong aneh-aneh itu saya bingung. Mungkin ya mereka juga, mungkin karena mereka itu belum merasakan jadi Kristen. Coba kalau mereka yang dari latar belakang seperti saya merasakan jadi Kristen, mungkin mereka mengerti, nggak sembarangan kata-katanya. Gitu loh. Banyak orang yang nggak mengalami, kata-katanya tuh enak aja. Nilai saya tuh gampang aja. Karena uang. Karena uang. Emangnya tuh uang bisa dibeli karena supermi. Ya saya wajar ya, saya tuh ya maklum, saya juga dulu seperti itu. Saya dulu seperti itu karena saya tidak tahu. Saya berpikir pikiran seperti itu. Setiap kali ada orang Kristen lewat, keponakan saya suruh masuk ke dalam. Saya takut dikasih permen malah saya bilang. Permen jadi Kristen. Padahal enggak, itulah dulu bodoh saya. Itulah bodoh saya. Tapi sekarang saya tahu kebenaran. Saya mengerti kebenaran dan saya merasakan Tuhan Yesus terbaik, ya mukjizatnya ya saya bisa mengampuni, saya jadi damai, hati saya damai, beda dengan dulu-dulu saya. Dulu-dulu saya ngaji, sembahyang, saya tidak mengerti. Benar saya nggak mengerti sama sekali. Yang saya tahu hanya Allah di atas, yang saya tahu itu aja. Memang sembahyang ngaji juga, saya pokoknya nggak ngerti sama sekali. Bukan saya, ini benar-benar saya nggak ngerti, beda sekali. Walaupun saya ngaji tiap hari malam udah jam 7 bis maghrib saya ngaji, tapi saya nggak ngerti. Saya sholat juga saya nggak tahu, saya nggak rasa damai gitu loh. Tapi begitu saya kenal Tuhan Yesus, luar biasa damai yang saya dapat. Meskipun saya disakiti, saya bisa mengampuni. Itulah yang saya rasakan saat ini. Jadi buat saudara-saudara yang terkasih yang mendengarkan kesaksian saya ini, baik yang di seberang atau tidak, ya saya mohon jangan beranggapan negatif terhadap kami. Nah, tapi terserah ya. Saya hanya bilang terserah. Keputusan ada di Anda mau negatif atau tidak itu terserah Anda. Saya kembalikan terserah Anda. Saya ya biasa aja. Saya mengampuni kok. Saya orangnya mengampuni. Sejak kenal Tuhan saya mengampuni, saya tidak dendam. Apapun itu. Dengan mudah mengampuni. Dan dengan mudahnya saya mengampuni. Sekarang ini dulu benar-benar susah, sulit mengampuni. Mengasihi orang aja saya sulit, milih-milih terus saya dulu. Dan saya juga nggak ada cita-cita saya jadi orang Kristen, nggak ada sama sekali. Yang lebih saya heran lagi tuh malah justru saya heran sama suami saya. Kenapa suami saya kok kuat sekali imannya? Padahal padahal suami saya itu bukan orang susah loh. Di Aceh itu orang yang ada, tapi saya heran, kok bisa dia gitu loh. Suami saya itu orang yang diberkati keluarganya, mewah, punya sawah, punya ladang, itu luar biasa mereka. Tapi entah kenapa kok suami saya tuh bisa gitu loh. Saya angkat topi pada suami saya yang membawa saya untuk hidup di dalam kebenaran. Ya disitulah saya mulai belajar. Dan saya rasakan begitu baiknya Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kami sekeluarga. Sampai hari ini kami tetap mengandalkan Tuhan. Apapun kekurangan kami, apapun kelebihan kami tetap mengucap syukur.
kesaksian saya itu. Mungkin bisa disambung lagi. Terus tantangan masalah apa? Tantangan masalah yang saya hadapi ya. Saya dulu teman-teman saya kan dekat dengan saya, tapi begitu mereka tahu Kristen, sekarang udah cuek-cuek ketemu saya. Tempo hari saya ketemu di Depok aja, saya main lagi ke Depok, mereka cuek-cuek aja, nggak seperti nggak mesra gitu loh. Marah. Jadi kayak ada batasnya gitu loh, ada perbatasan. Tapi saya tahu memang ya, karena kan saya tahu kan di Alkitab barang siapa yang percaya Yesus pasti akan dapat tantangan, harus bisa dapat menyangkal diri, mengikut salib. Ya, tapi saya tetap enjoy aja karena saya tahu saya punya Tuhan. Dia Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang selalu menolong saya. Jadi apapun tantangan ya saya hadapi dengan kemampuan saya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Itulah saksian saya. Apa yang dialami sekarang ini dengan Tuhan? Ya, saya mengalami dengan Tuhan Yesus ya. Saya rasakan saat ini apapun yang saya alami dalam kehidupan saya berdoa sama Tuhan. Dalam keluarga saya, situasi apapun, saya mengalami apapun, saya berdoa. Saya minta pertolongan dengan Tuhan Yesus, karena itu yang saya rasakan. Terbukti, saya dengan suami saya aja disatukan sama Tuhan Yesus. Masa saya minta yang lain nggak dikasih, nggak mungkin kan? Yang penting saya minta sesuai apa yang kehendak saya dan apa maunya Tuhan. Saya nggak minta muluk-muluk, saya hanya minta Tuhan menyertai keluarga saya. Tuhan tuh memberi kesehatan pada keluarga saya. Itu yang saya harapkan dari Tuhan. Dan saya juga selagi saya kuat, saya masih mau ikut dengan suami saya melayani Tuhan kemana-mana. Seperti kemarin saya ke gunung-gunung, saya melayani Tuhan. Saya ke suku-suku Da'a, itu luar biasa. Suku terasing. Seumur saya sudah 55 tahun, baru ini saya menginjak gunung. Jadi umur saya yang 30-40 itu saya kemana gitu loh. Udah tua baru saya ke gunung. Gunung yang tinggi sekali. Itu luar biasa. Walaupun saat itu saya menangis karena saya punya kaki ini kan namanya ya asam urat. Saya nggak kuat, tapi di situ saya berdoa terus, Tuhan kuatkan saya, kuatkan saya. Ternyata Tuhan kuatkan saya. Akhirnya saya sampai di gunung. Sampai gunung di atas, sampai kembali lagi saya ke bawah. Itu luar biasa. Penuntunan Tuhan. 4 jam naik motor, jalan kaki, 3 jam naik. Aduh, luar biasa loh. Ayo, siapa yang mau ikut? Boleh ikut nanti. Berapa? Ke gunung. Bagi yang Kristen, yang melayani Tuhan, ya kalau mau ya boleh ikut. Silakan. Kita sama-sama melayani di atas gunung selagi kita kuat. Kan ada lagu selagi kuat, bukan itu, bukan jangan undur, ada lagi saya lupa itu loh, saya mau cerita. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nah, jadi selagi kita kuat, kita melayani Tuhan, jalan kemana saja, yang penting arahkan pandangan kita kepada Tuhan kita itu, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan lain, saya katakan, selain Tuhan Yesus, karena saya merasakan Tuhan Yesus baik. Tahun lalu di suku laut. Ya, tahun lalu saya di suku laut juga saya melayani di Batam, Pulau Bintan. Jujur aja saudara ya, suku laut itu saya kan orangnya nggak bisa berenang gitu loh. Saya kalau udah dibilang suku laut, saya bingung. Aduh, saya lihat, soalnya kalau saya pelayanan tuh pakai sampannya kecil aja gitu, cuman muat 3-4 orang gitu loh. Dan saya nggak ada pengaman. Tapi saya percaya Tuhan akan tolong saya. Jadi ya, saya dengan berani, saya percaya Tuhan ada di belakang saya. Ya, saya pergi naik sampan, terus saya naik. Saya lihat ke kiri ke kanan itu laut semua. Saya berdoa terus, saya di situ berdoa terus. Tapi luar biasa ya, saya disenangkan di situ ada jemaah yang satu keluarga itu percaya Tuhan. Itulah penghiburan buat kami. Saya melayani, itulah penghiburan buat kami. Layanan itu saya nggak dapat apa-apa, tapi saya suka cita karena ada keluarga yang diselamatkan.
dalam Kristus Yesus itu selalu ada sukacita. Amin. Ya. Di suku Dayak jatuh. Saya lupa saudara, saya mau cerita. Waktu saya di Kalimantan tahun lalu, saya di suku Dayak, di Kaltim ya, pedalaman Kaltim. Saya melayani berdua sama suami saya. Jalan itu naik motor, jalanannya rusak, terjal. Ya licin enggak, cuman batu-batu gitu loh. 3-4 jam lah. Jalan itu baru dibuka dan baru semenisasi. Malam-malam tidak ada sinyal, tidak ada lampu, gelap sekali. Kami melayani, sudah selesai kami pulang. Selesai KKR kami pulang. Kira-kira 2 jam, kami jatuh saudara. Kami jatuh, debu kayak, saya kaget. Malam-malam itu nggak kelihatan. Saya terasa sekali waktu saya jatuh, ini kepala, saya punya kepala ini bocor, langsung darah. Saya bangun, saya lihat suami saya mana. Malam-malam saya lihat suami saya sudah di sana, sudah dipisah dari motor, pingsan dia, udah ngorok. Saya takut sekali, saya di situ bergumul, dia ngorok sekali, saya bingung. Saya angkat suami saya pangku, saya nggak peduli itu bocor di kepala saya, darah ngocor terus kan. Saya angkat suami saya udah nggak sadar diri, dia ngorok. Saya berdoa, Tuhan, saya katakan sama Tuhan Yesus, saya nggak mau pelayanan saya berdua pulang sendiri, saya mau berdua, saya pulang. Saya begitu, saya bilang Tuhan, saya bilang tolong saya bilang juga sama suami saya bilang, kita perjalanan masih panjang, pelayanan masih banyak, Bapak bangun, Bapak bangun, ingat anak-anak. Saya selalu begitu, bergumul sekali, ingat Dela Pak, ingat Pak, bangun. Wah, itu pergumulan yang berat buat saya. Tapi itu tidak mengurangi saya jerah. Saya tetap melayani, terbukti saya kemarin di gunung. Coba kan, kalau memang saya jerah, saya nggak mau gitu loh, saya melayani. Ya itulah pelayanan yang luar biasa bersama Tuhan. Kalau kita lakukan dengan sukacita, ya sukacita aja jadinya. Apapun tantangannya sukacita. Ya terserahlah. Kalau memang Tuhan izinkan ya yang nggak baik ya sudah. Memang itu Tuhan. Tapi setahu saya Tuhan Yesus yang baik. Dia selalu menolong saya, selalu melindungi saya. Terbukti semuanya. Saya sudah rasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kalau saya bisa berada di YouTube ini semua karena anugerah Tuhan yang terindah buat saya. Ini untuk pertama kalinya saya. Mungkin kalau suami saya sudah sering berapa kali, tapi ini mungkin seizin Tuhan ya. Saya mau mengucap syukur. Ya, selanjutnya mungkin suami saya mau juga. Ya, demikianlah itu kesaksian dari istri saya. Istri saya menyampaikan bagaimana pengalamannya dengan Tuhan, ya, diubah oleh Tuhan. Ya, dia berubah juga dengan Tuhan. Jadi kata-kata dari subscriber yang mengatakan kami karena supermi, karena uang, itu keterlaluan luar biasa. 7 tahun saya mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan. 7 tahun. 7 tahun lamanya. Ya, saya tinggal di pinggir rel kereta api, lalu saya menjual koran, saya menjual es krim. Karena menjual es krim itu tanpa modal, dapat keuntungan cuman 10 rupiah aja, 10% maksud saya. 10% jual Konilo, Apollo, Magnum, itu es krim ya. Itu pun naik sepeda, saya naik sepeda. Sepedanya pun saya pinjam. Teman-teman saya naik Shogun, naik Supra X, ya. Itu tidak percaya Tuhan. Mereka naik Shogun, orang Surabaya, orang Jawa Timur dia pakai Shogun, pakai Supra, orang Lombok juga. Tapi saya naik sepeda dayung dan pinjam. Bunyinya begini, tilulit, tilulit. Nah, dan saya menjual koran ya. Jadi kalau ada yang mengatakan karena uang, ya itu keterlaluan ini. Hari ini saya bersaksi, isi saya saksinya. Ini saksi hidup dalam hidup saya. Kami menderita. Saya mau masukkan anak saya TK, taman kanak-kanak nggak mampu. Karena nggak ada uang untuk membayar uang pangkalnya. Ya, itu sampai 7 tahun lamanya saya menderita. Dan melayani juga, pelayanan yang saya lakukan ya, ini minggu lalu saya di atas gunung 4 jam dengan sepeda motor, 4 jam jalan licin dan terjal, lalu jalan kaki 3 jam di atas puncak gunung ke suku Daa. Tahun-tahun yang lalu saya suku Lauje,
suku yang sangat terbatas, sangat sederhana, sangat miskin. Kurang suka orang-orang hamba-hamba Tuhan, bahkan gereja-gereja untuk mengunjungi daerah miskin itu. Kami 5 hari tinggal di sana, tidur apa adanya, makan apa lagi apa adanya, buang air sudah susah lagi saya jelaskan. Kami harus ke sungai, bergumul ke sungai, lalu naik lagi, mau buang air lagi turun. Nah, seperti itu kami alami ya. Tadi istri saya mengatakan tahun lalu di suku laut, suku Batam, Pulau Bintan, Pulau Buru, Pulau Bertam, Pulau Karimun. Ini pulau-pulau kecil yang tidak tersentuh, yang sangat-sangat miskin, betul-betul miskin. Apa yang didapat di sana? Ya, kami tidak dapat apa-apa di sana, tapi kami punya hati. Tahun lalu ini jelasnya, saya jatuh di suku Dayak. Saya sangat kuasai suku Dayak. Dayak Ingau, Dayak Tunjung, Dayak Kenyah, Dayak Iban. Dayak-Dayak saya masuk, tidak ada lampu, tidak ada sinyal. Kami di sana, kami melayani di sana. Yang sulit terjangkau, yang orang kurang senang mendatangi ke sana, tapi kami datang berdua. Berdua-dua saya dengan istri saya. Tidak mudah pelayanan yang kami lakukan. Ya, tapi Tuhan baik, Tuhan hibur. Kadang-kadang saya masuk di gereja, ada gereja-gereja tertentu yang mengenal saya, mereka memanggil saya untuk saya khotbah di gereja. Terhiburlah saya di gereja, ya. Saya tidak bisa pungkiri ya, gereja juga memberkati karena saya berbicara, jadi saya diberkati oleh gereja. Jadi ada berkat ya, membagi kasih ya. Orang-orang susah, orang-orang sulit juga perlu sentuhan kasih juga, tidak hanya selalu dikhotbahi tapi perlu sentuhan kasih ya. Kami melakukan dengan kasih apa adanya kami, kesederhanaan kami, dan ini adalah yang kami lakukan sampai saat hari ini. Saya tertolak di Aceh dan saya juga kurang berminat untuk melayani banyak di Aceh karena satu dan lain hal, makanya saya hijrah, saya keluar untuk pergi karena firman Tuhan katakan pergilah ya, pergi beritakan Injil, baptis, ajar mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Saya pergi kemana aja, di mana aja, kadang saya tidak tahu bagaimana untuk perginya, tapi saya tetap jalan, saya tetap setia, kami jalani satu keluarga. Jadi ya orang yang melayani satu keluarga, suami istri saya dengan istri saya, ya tidak henti-hentinya sampai saat hari ini. Ya Tuhan baik, anak-anak saya dengan kesederhanaan saya mereka bertumbuh, mereka dewasa, mereka sekolah, mereka bisa kuliah dengan baik. Ya, mereka bisa sarjana dengan baik, dengan sederhananya kami luar biasa. Ya, kami berpindah-pindah satu daerah seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pelosok, desa, lembah, gunung, saya jalani dengan setia bersama-sama dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan telah memanggil kami, Dia yang memanggil kami, ya, bukan kami, ya, tapi Tuhan itu yang memanggil kami untuk kami dapat menghasilkan buah, berbuah banyak, ya, buah itu tetap kami melayani sampai saat hari ini tidak henti-hentinya, tidak henti-hentinya kami untuk membagikan firman Tuhan ke mana-mana. Saya teringat satu ayat sebelum saya serahkan kepada Bapak Yusuf. Saya teringat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 mengatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkanmu ya, supaya kamu pergi, dikatakan ayat ini, dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Tuhan yang memilih saya, Tuhan yang memilih kami untuk kami pergi memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Kadang-kadang orang yang belum tidak percaya dengan Tuhan mendengar Injil itu suatu momok yang luar biasa. Ini Injil. Injil ini mengajarkan kasih, damai, mengampuni, sabar, lemah lembut. Kasih itu tidak melakukan kepentingan diri sendiri, ya. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan,
kasih itu murah hati, kasih itu memberi, kasih itu. Inilah yang kami lakukan. Kami pergi mengajarkan, memberitakan kabar baik. Ada orang yang tidak berkenan, yang mungkin membunuh, kami ajar supaya tidak membunuh. Sakit hati, kecewa, supaya jangan sakit hati, kecewa. Yang cerai, suami istri cerai, supaya tidak cerai, ya, supaya mengikuti jalan yang benar, yang benar. Ya, itulah yang kami lakukan. Ini pergi memberitakan Injil kebenaran ini, ya, supaya orang yang jahat supaya tidak jahat, supaya baik, supaya benar. Ini Injil itu mengajarkan yang benar, yang baik untuk Tuhan, ya. Itulah Tuhan, ya. Tuhan itu, ya, dalam bahasa Arab Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Marilah kasih Allah itu yang ada dalam hidup saya dan istri saya, kami ingin bagi kepada siapapun. Kadang-kadang naik ojek aja saya, sepeda motor saya injili tukang ojek, ya. Naik angkot saya, tukang angkot saya beritakan, ya. Kadang-kadang tukang sayur, tukang apa aja saya bagikan. Tidak henti-hentinya saya cerita. Tetangga saya ceritakan. Ada preman yang bandel, suka mabuk, saya ceritakan supaya tidak. Itulah yang diajarkan oleh Injil. Ya, dimanapun saya beritakan, apalagi di gereja saya membagikan supaya orang-orang gereja tetap kuat, tetap semangat, ya, dengan Tuhan, ya, tetap kuat, tidak goyah. Jangan undur setapak pun jua, ya. Tetap percaya dengan Yesus. Dan inilah mutu yang kami alami karena kami mengecap, merasakan. Makanya firman Tuhan katakan, kecaplah, lihatlah, rasakan dan nikmati alangkah baiknya Tuhan. Kami mengecap Tuhan, kami merasakan Tuhan. Ya, makanya istri saya sendiri mengatakan, kok bisa ya saya hidup menderita, sangat menderita di pinggir rel kereta api, kok bisa itu ya. Keluarga saya di Aceh bukan keluarga orang miskin, kami bukan miskin. Keluarga saya sangat diberkati, ya. Kami punya rumah baik, rumah adat cukup bagus. Keluarga saya dia pegawai negeri, ya, dia baik, cukup bagus, ya, boleh dibilang berkelimpahan. Tetapi saya begitu ikut Tuhan sangat menderita, sangat susah. 7 tahun lamanya, 7 tahun lamanya, luar biasa. Ini bukan waktu yang pendek, tetapi Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri semangat kepada kami untuk kami tidak kecewa, kami tetap mengucap syukur. Lihat, mengucap syukur, ya, masih hidup terus mengucap syukur, ya. Dalam keadaan apapun tetap mengucap syukur. Jangan sudah mati. Kalau orang sudah mati nggak bisa mengucap syukur. Jadi mengucap syukurlah senantiasa. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus Tuhan. Jadi terus mengucap syukur, terus bersukacita. Makanya kami bersukacita terus kemana-mana seperti pengantin baru. Ada orang mengatakan, Pak Ali kok saya bawa isi terus, ya. Orang teman-teman saya orang Manado dia bilang begini, Bro bawa isi terus, Pendeta Aliudin bawa isi terus. Ya saya bawa istri, namanya isi saya, daripada bawa istri orang. Ya, saya harap Anda yang menyaksikan saya ini, marilah, ya, kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi kalau Tuhan ada, Tuhan nyata, maka Tuhanlah yang menuntun, membimbing kita kemana, dimanapun kita berada. Yang penting kita melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan yang berkehendak juga dalam hidup kita. Amin. Tuhan yang memperhatikan kita. Amin. Tuhan dalam bahasa rohani Kristen dikatakan Allah itu Allah Immanuel, artinya Allah yang menyertai. Makanya Tuhan terus menyertai kami satu keluarga, tidak henti-hentinya. Kami dimanapun, ya, seluruh Indonesia ini, pelosok, desa, kampung, kami hadir, ya. Yang sangat-sangat sulit kami hadir, ya. Itulah yang ya, sulit orang berpikir. Teman-teman saya sulit ikut saya karena saya siap menderita, makan apa adanya pun silakan, ya. Kebetulan saya sekarang cukup pintar memasak. Jadi kalau ada di tempat yang sulit makanan, saya bisa masak, saya bisa ramu dengan menu, dengan cara masak saya, ya. Ya, Tuhan baik, Tuhan terus tuntun bimbing kami, ya, terbukti kami Tuhan jaga sampai saat hari ini. Anak-anak kami bertumbuh kuat, sehat.
Ya, mereka dapat selesaikan kuliah sarjana dengan baik, mereka hidup masing-masing ya. Yang laki-laki ada di tempat yang lain, yang perempuan ada di tempat yang lain. Mereka hidup ya penuh sukacita, mereka melakukan aktivitas mereka masing-masing, dan kami berdua-dua terus berjalan kemana aja yang Tuhan tuntun. Ya, mungkin itu sharing dari kesaksian istri saya dan saya. Jadi siapapun Anda yang mendengarkan kesaksian saya, ini saksi dari saksi hidup saya. Ya, saya ada bicara di YouTube lain, saksi-saksi yang lain dari teman saya, rekan-rekan saya. Tetapi tetap saya akan siarkan kalau saya berjumpa dengan kakak-kakak rohani saya, teman-teman saya yang menjadi saksi dalam hidup saya akan terus kumandangkan, saya akan siarkan suatu hari Bapak Ibu akan melihatnya. Dan satu kerinduan saya rindu sekali berjumpa dengan Bapak rohani saya, Hatman Budiarjo. Sampai saat hari ini saya belum Tuhan izinkan untuk bertemu. Ya, suatu hari pasti saya akan bertemu lagi dengan beliau. Saya akan bersukacita sekali berjumpa dengan Hatman Budiarjo yang membagikan gaya hidup sederhana, gaya hidup yang benar kepada saya, untuk saya dapat melihat inilah orang Kristen, baik, benar, tulus. Ya, jadi kekristenan itu bukan hanya bernyanyi puji Tuhan, haleluya, berdoa nangis-nangis, ya baik, bagus itu, tetapi bagaimana hidup kita ini jadi dampak buat orang lain, dapat dirasakan oleh orang lain, dapat dirasakan oleh keluarga, dapat dirasakan oleh tetangga, orang dapat melihat damai, ada kasih bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa ya. Inilah sebuah kesaksian hidup bagaimana orang yang berjumpa dengan Tuhan mengalami suatu perubahan yang sangat nyata ya. Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya, kamu adalah terang dan garam dunia. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Aliudin. Beliau menjadi garam buat istrinya, buat orang lain, sehingga istrinya pun bisa merasakan bagaimana rasa seorang Kristen itu seperti apa baiknya. Ya, khotbah yang hidup, khotbah yang luar biasa adalah khotbah yang bisa dirasakan lewat gaya hidup kita. Ya, Pak Aliudin juga dimenangkan lewat seorang Kristen, lewat perbuatan dan gaya hidupnya. Ya, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam ruang diskusi, saya mengajak untuk teman-teman bisa mendukung pelayanan dari kedua hamba Tuhan ini. Mereka sering memasuki daerah-daerah terpencil, ya. Daerah-daerah yang terisolir, yang kadang-kadang tidak dilirik oleh banyak hamba Tuhan, tapi mereka terpanggil untuk masuk ke tempat-tempat seperti itu. Jadi saya sebagai rekan hamba Tuhan mengajak untuk kita bisa mendukung beliau, dan silakan Anda bisa salurkan persembahan kasih untuk pelayanan mereka. Ya, mereka adalah orang yang luar biasa, yang menjadi contoh buat kita semua bagaimana mereka punya semangat karena naik gunung, turun gunung ke tempat medan yang kadang-kadang hanya bisa dilewati melalui jalan kaki. Itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Kalau menginjil di kota-kota seperti kota besar itu sangat gampang, tapi pergi ke daerah-daerah yang terisolir itu sangat tidak mudah. Hanya orang yang memiliki hati Kristus, hanya orang yang mempunyai hati yang ada Tuhan Yesus itu yang mau menyentuh tempat-tempat seperti itu. Ya, silakan teman-teman. Sampai jatuh-jatuh, berdarah dan pingsan. Iya, untung aja masih sadar. Saya sampai kepala bocor, tapi memang ya itu memang saya yakin Tuhan izinkan. Kalau nggak kayak gitu nggak ada kesaksian, nggak ada bahan cerita pelayanan. Ya, luar biasa ya. Ini mereka berdua ini adalah teladan buat kita semua. Bagaimana semangat mereka, bagaimana gerakan mereka di dalam berbagi untuk manusia-manusia yang ada, yang terisolir, ya. Luar biasa. Kita bersyukur sama Tuhan
Tuhan membangkitkan orang-orang seperti Pak Aliudin dan istri, dan juga tentunya masih ada juga hamba Tuhan yang lain yang juga bergerak di dalam pelayanan yang sama, ya.